Ketika Tuhan pemilik kebun anggur itu datang, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Salam sehat walafiat selalu. Kembali hari ini saya mengajak mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari bacaan Injil liturgi hari ini, Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita mulai dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang, anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata Tuhan. Satu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih. Dalam Injil hari ini, kita mendengar Markus bercerita bahwa ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada para penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dalam bacaan Injil hari ini, yang merupakan sebuah perumpamaan, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada semua pendengarnya, juga pertama-tama untuk para muridnya, suatu pesan yang sangat penting, satu pesan yang sangat khusus, bahwa Bapa di surga dengan penuh kasih dan sayang mempercayakan kepada manusia lahan luas dan subur untuk dikelola. Allah Bapa di surga memberi kesempatan kepada manusia sebuah lahan yang luas dan subur untuk dikelola oleh manusia. Ini kepercayaan memang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Dengan rahmat dan kemampuan yang juga dianugerahkan oleh Allah kepada manusia supaya ia dapat mengelola dan mengembangkan lahan luas dan subur itu supaya menghasilkan berlimpah dan bisa dibagikan kepada sang pemilik lahan itu juga untuk kesejahteraan umat manusia. Demikianlah
Allah ingin melihat hasil bumi yang subur dan luas ini yang diberikan kepada manusia untuk mengelolanya dengan kemampuan yang juga diberikan kepada setiap orang. Maka hasilnya sebagai bukti bahwa manusia dalam kehendak bebasnya menerima tanggung jawab dari Allah dan untuk mengelola lahan yang luas dan subur ini. Sebagaimana Tuhan yang mempunyai kebun anggur ketika hampir tiba musim petik, Ia menyuruh hamba-hambanya datang kepada para penggarap itu untuk menerima hasilnya yang menjadi bagiannya. Tetapi apa yang terjadi? Para penggarap itu membunuh semua utusan Tuhan yang mempunyai kebun anggur. Bahkan anak tunggal dari Tuhan pemilik kebun anggur itu juga dilempar keluar dari kebun anggur dan dibunuh. Maka apabila Tuhan pemilik kebun anggur itu datang, apa yang akan dilakukan kepada penggarap itu? Tanya Yesus. Maka kata imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi itu kepada Yesus, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya pada waktunya. Bagaimana keadaan atau situasi dunia di zaman kita sekarang ini? Secara khusus kita melihat para murid di zaman now. Para murid telah menerima perintah untuk mewartakan sabda dan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia dan jadikan segala bangsa muridnya, yaitu murid Kristus. Kita melihat betapa luasnya lahan bagi para murid untuk bekerja dan berkarya. Lalu keadaan dunia ini bagaimana? Sayang, dunia zaman now pun hampir tak ada terlalu berbeda dengan peristiwa perumpamaan dalam Injil hari ini. Sering terjadi apa yang dilakukan manusia bertentangan dengan kehendak Allah. Karena manusia itu mudah berubah. Rahmat karunia Allah atau kemurahan Allah yang dianugerahkan secara cuma-cuma kepada manusia untuk mengelola lahan yang luas dan subur ini dengan beraneka ragam anugerah Allah, berkat kemurahan Allah. Ini bukannya membuat manusia selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, Sang Khalik, Sang Pemberi. Tetapi malahan sebaliknya, membuat manusia menjadi sombong, angkuh, tinggi hati, bahkan rakus dan tamak. Sifat ini bukan hanya ditunjukkan kepada sesamanya, tetapi juga bahkan kepada Allah. Manusia berani menantang Allah. Utusan Allah Bapa, Putra Tunggalnya Yesus Kristus, juga ditangkap, dibuang keluar tembok Yerusalem, dan disalibkan di puncak Bukit Kalvari. Manusia menerima kasih karunia Allah, tapi telah salah menanggapinya. Manusia telah salah menilainya. Manusia tidak memahami rencana Allah dalam aneka rupa anugerah rahmat yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Manusia menolak keselamatan yang disediakan Allah bagi dirinya sendiri, karena ia seolah-olah sudah hebat. Ia seolah-olah dengan keberhasilannya sudah di atas angin. Apa yang ia capai itu sudah merupakan kebanggaan dan kesombongannya tersendiri. Walaupun sebenarnya hal itu bukan usaha manusia semata-mata, tetapi itu semua adalah berkat kemurahan rahmat Allah, berkat kasih Allah yang diberikannya secara cuma-cuma kepada manusia yang melawan perintah-perintahnya, yang berontak terhadap Dia. Dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk merenungkan diri kita sendiri sebagai orang yang telah menerima banyak dari Tuhan. Rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan.
bahwa semuanya yang kita terima itu rencana Allah untuk kesejahteraan umat manusia, untuk berbagi rezeki, untuk berbagi kasih terhadap sesama manusia. Bukan untuk menjadikan kita sombong, angkuh, dan tinggi hati, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah kita sebagai murid Kristus termasuk orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu berterima kasih atas rahmat Tuhan, atau malahan kita semakin menjauh dari Tuhan? Kita juga mungkin tidak berbeda dengan para penggarap itu. Memang tidak dapat disangkal, hidup di tengah-tengah komunitas seperti para penggarap kebun anggur, bagi orang yang hidup jujur, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang yang berpihak kepada Tuhan, ada kemungkinan mereka akan disingkirkan, mereka akan dijauhkan oleh penggarap kebun anggur itu. Mereka dibuang, bahkan diancam. Tetapi para murid Kristus harus tegas dan berani. Kita harus berani menyampaikan kabar kebenaran dari Allah. Mencontoh penderitaan para bapak gereja dan para rasul serta para martir, mereka telah membuktikan bahwa darah mereka, semua yang ditumpahkan demi iman akan Kristus, justru membuat subur pertumbuhan gereja Katolik, di mana di tempat darah itu ditumpahkan, gereja Katolik bertumbuh dengan subur. Sejarah dunia membuktikan bahwa dunia ini lebih banyak dibangun oleh tokoh-tokoh yang mau menderita untuk umat manusia. Bukan dunia ini dibangun oleh tangan-tangan penguasa. Bukan oleh mereka. Bukan oleh penguasa. Tapi oleh orang-orang yang berani berkorban untuk umat manusia, untuk sesamanya yang lain. Pengalaman hidup yang nyata di mana-mana. Oleh karena kekuasaan terjadi kekerasan, penindasan terhadap orang kecil, penindasan terhadap orang yang lemah, kekacauan, peperangan, pelanggaran hak asasi manusia, dan lain-lain. Semua ini terjadi karena power, karena manusia memiliki kuasa. Tapi semua murid Kristus tidak perlu cemas, tidak perlu takut untuk memberantas ketidakadilan, untuk memberantas korupsi yang merajalela di mana-mana, ketidakjujuran, berani menolong orang lemah tertindas, dan orang-orang yang diperas. Karena dalam Kristus, penderitaan selalu berbuah. Penderitaan itu selalu berbuah di dalam Kristus. Dan tidak pernah ada penderitaan tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Saudaraku, sahabatku yang terkasih, itulah maksud Rasul Paulus ketika ia berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dalam 1 Korintus bab 1 ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan Yesus sendiri pernah mengingatkan kita dalam Markus bab 13 ayat 13. Tuhan bersabda, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan, ia akan selamat. Maka jangan pernah takut, jangan pernah ragu, membela, memperjuangkan kebenaran dan keadilan Allah. Karena Yesus Kristus adalah jaminannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi penggarap kebun anggur-Mu. Jadikanlah kami penggarap yang baik dan setia kepadamu. Tinggallah selalu bersama kami, terutama dalam tugas yang sedang kami emban sekarang ini. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus selalu